Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru semua. Dalam video ini saya akan melakukan pengimbasan tentang BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA atau SMK. Dalam materi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA itu ada beberapa materi. Yang pertama adalah orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang ketiga adalah konsep asesmen nasional. Yang keempat ada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang kelima ada asesmen literasi membaca tingkat SMA. Keenam, asesmen numerasi tingkat SMA. 7. Ada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang kedelapan ada asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa sih yang melatar belakangi adanya AKM? Di mana program guru belajar salah satunya adalah untuk mengaktualisasi berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Di mana pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Apa itu guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Di mana program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK, guru, kepala sekolah SD, LB, SMP, LB, SMA, LB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa tujuan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kedua, bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca. Yang keempat ada menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. Yang kelima adalah membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang keenam adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru lain untuk mengikuti program guru belajar. Apa pentingnya asesmen nasional? Di mana peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, terlebih pada era transformasi pendidikan pada abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa untuk menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa itu memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Di mana capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui AN atau Asesmen Nasional. Di mana kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa yang pertama adalah kecakapan hidup abad 21, serta yang kedua adalah profil pelajar Pancasila, di mana kedua hal itu bisa diukur melalui asesmen nasional. Berupa apa? Yang pertama bisa melalui asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa sih manfaat dari asesmen nasional? Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Yang kedua merupakan umpan balik peningkatan kualitas
pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Apa sih perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional? Bisa kita lihat dari misalkan tujuan pelaksanaan. Kalau untuk AN atau asesmen nasional itu adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau untuk ujian nasional itu adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kalau untuk subjek siswa itu untuk asesmen nasional itu melalui survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kalau untuk ujian nasional adalah semua siswa mengikuti ujian nasional. Itu adalah beberapa kriteria perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Untuk asesmen nasional itu bisa melalui beberapa hal ya. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua bisa melalui survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Di mana untuk asesmen kompetensi minimum bisa melalui dua, yaitu asesmen literasi membaca dan yang kedua adalah asesmen numerasi. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional untuk peserta AKM yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Di mana untuk jadwal pelaksanaan itu untuk SD, MI dan paket A itu tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Itu kalau untuk hari kedua bisa numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kalau untuk SMP, MTS atau SMA, SMK itu literasi untuk hari pertama 90 menit, survei karakter 30 menit, hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Oke, di sini adalah bentuk-bentuk soal. Bisa bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat ataupun dalam bentuk urean. Di mana komponen AKM literasi itu membaca. Yang pertama konten, ada proses kognitif dan konteks. Di mana konten itu berisi teks informasi, di mana teks bertujuan untuk memberikan fakta, data, informasi dan rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Selain teks informasi juga ada teks fiksi. Kalau untuk proses kognitif itu menentukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteks adalah personal, sosial, budaya dan saintifik. Dan di sini untuk AKM numerasi ada konten, di mana di situ bilangan meliputi representatif, sifat, ukuran dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan dan desimal. Itu adalah contohnya. Yang selanjutnya ada proses kognitif, itu adalah memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Sedangkan untuk penerapannya adalah mampu menerapkan konsep matematika dan dalam survei dalam situasi yang nyata yang bersifat rutin. Sedangkan untuk konteksnya personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, di mana kelompoknya terdiri dari perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Itulah beberapa tingkatan kelompok dalam literasi. Di mana kalau untuk numerasi itu juga dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Di mana perlu intervensi khusus itu adalah murid hanya memiliki pengetahuan matematik yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, keterampilan dan kompetensi
komputasi yang terbatas. Di mana di sini pembelajaran berbasis kompetensi atau berbasis konten ada beberapa perbedaannya. Yang pertama di situ kalau untuk kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, kalau untuk konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Kalau untuk berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, kalau untuk konten itu belajar untuk cakupan materi. Itu adalah beberapa pembelajaran baik berbasis kompetensi maupun konten. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.